Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mafirot dari kelompok 2 dan bersama rekan-rekan saya, yaitu ada Khairotun Nisa, Cica Nur Faramita, Nadia Hikmatul, sama Mutiara Puspa. Pertama, kami akan menjelaskan tentang konsep positioning, differentiation, dan brand dengan menggunakan metode konsep mapping yang akan disampaikan oleh Mutiara Puspa. Penjelasan pertama, positioning. Positioning merupakan proses menempatkan keberadaan perusahaan di benak pelanggan. Dalam membuat positioning statement, ada beberapa elemen yang harus diperhatikan, antara lain, yang pertama, target market, merupakan deskripsi prospek pasar di mana produk atau layanan akan ditawarkan. Yang kedua, brand, merupakan cerminan value yang diberikan kepada pelanggan. Yang ketiga, frame of reference, berupa ide atau asumsi yang menentukan bagaimana sesuatu akan dicapai, diterima, atau dipahami. Poin yang keempat, poin alasan-alasan mengapa pelanggan lebih memilih produk kita dibanding pesaing. Yang kelima, competitive edge adalah alasan atau nilai kompetitif brand sampai di benak konsumen. Positioning harus didukung oleh diferensiasi yang kuat agar memiliki brand integrity. Differentiation mengubah perusahaan menjadi unik dan mendukung positioning perusahaan, sehingga tercipta integritas yang kuat bagi perusahaan. Elemen yang harus ada dalam menciptakan diferensiasi adalah konten, konteks, dan infrastruktur. Yang ketiga adalah brand. Brand bukan hanya sebuah nama, logo, atau simbol, tapi juga berperan sebagai payung representasi produk, barang, atau jasa perusahaan atau orang, bahkan negara. Secara jelas dalam benak pelanggan agar memiliki brand identity yang jelas. Kemudian pembahasan yang kedua akan disampaikan oleh Nadia Hikmatul dan Cica Nur Faramita. Dua informasi usaha mengenai UMK tersebut. Informasi usaha, nama usaha Korean Food 45, brand bergerak dalam bidang kuliner. Hal apa yang ditawarkan? Korean Sweet Potato Bread. Latar belakang usaha. Indonesia sebagai negara beriklim tropis memiliki tanah subur dan hasil alam yang beraneka ragam, khususnya di bidang pertanian yang diproduksi sejenis, seperti padi dan palawija, maupun jenis hasil pertanian yang spesifik pada wilayah tertentu. Keanekaragaman hasil alam tersebut dipengaruhi oleh kondisi dataran, tanah, dan cuaca masing-masing wilayah di Indonesia. Umbi-umbian merupakan salah satu hasil pertanian Indonesia yang banyak dibudidayakan di Pulau Jawa, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ubi ungu merupakan tanaman yang berasal dari Amerika Tengah. Bangsa Spanyol dan bangsa Portugis pun ikut andil mengendalikan ubi jalar ke Indonesia. Ubi jalar adalah tanaman herba yang tumbuh menjalar di dalam tanah dan menghasilkan umbi. Tanaman herba adalah tanaman yang bagian tumbuhan yang segar atau berkadar air tinggi yang dipakai sebagai bahan penyedar dan pengobatan. Ubi ungu mulai banyak dimintai konsumen yang peduli akan
kesehatan karena mempunyai komposisi gizi yang baik dan memiliki fungsi fisiologis tertentu bagi kesehatan tubuh. Beberapa manfaat ubi ungu di segi kesehatan. 1. Varietas ubi ungu. Ubi jalar ungu lebih kaya akan mengandung vitamin A yang mencapai 7.700 mg per 100 gram. 2. Kandungan antosianin yang tinggi pada ubi jalar ungu serta mempunyai stabilitas yang tinggi dibanding antosianin dari sumber lain, membuat tanaman ini sebagai pilihan yang lebih sehat dan sebagai alternatif pewarna alami. 3. Antosianin ubi jalar ungu juga memiliki fungsi fisiologis, misalnya antioksidan, anti kanker, antibakteri, perlindungan terhadap kerusakan hati, penyakit jantung, dan stroke. Dengan berbagai manfaat yang didapat dari ubi ungu tersebut, maka dari itu kami ingin membuat olahan kekinian dari ubi ungu yang bisa menarik minat masyarakat dari berbagai kalangan untuk bisa menikmati ubi ungu secara kekinian. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar. Untuk target awal, kami akan mulai dengan skala kecil di kalangan teman. Misal, teman di dalam kampus yang cukup mengerti akan khasiat dan manfaat ubi ungu bagi kesehatan dan bagi para pengidap penyakit yang memiliki banyak tantangan. Dengan mulai dipopulerkan dari teman-teman di dalam kampus, kami akan memperluas jangkauan konsumen ke semua orang. Selanjutnya yaitu tentang diferensi produk. Pertama, memiliki keunggulan. Keunggulannya unik saja, tapi tidak memiliki nilai lebih dari pesaing. Cenderung hanya membuat produk tersebut berkesan mahal tanpa memiliki manfaat dan sama dengan produk lainnya. Yang kedua yaitu terjangkau dan berkualitas. Dengan adanya diferensi, justru membuat harga produk yang ditawarkan melonjak tinggi, sehingga konsumen merasa kurang realistis untuk membelinya, karena tidak merasa sepadan dibanding manfaat yang ditawarkan produk. Yang ketiga, yaitu memperoleh keuntungan dengan sebuah prinsip bisnis secara umum. Meskipun diferensi membutuhkan biaya besar, namun tetap harus menguntungkan bagi pengusaha. Selanjutnya yaitu dampak positif usaha terhadap konsumen. Apa saja dampak positifnya? Yang pertama yaitu menciptakan olahan makanan yang berbahan baku tradisional menjadi makanan modern yang mampu bersaing. Yang kedua, menaikkan kasta dari ubi ungu itu sendiri sebagai tanaman asli yang berasal dari Indonesia. Yang ketiga, menaikkan nilai jual ubi agar tidak dicibir sebagai makanan desa. Yang keempat, mencari keuntungan yang besar dari memanfaatkan bahan baku yang murah. Yang kelima, memenuhi permintaan konsumen yang kaya gizi dan aman dikonsumsi. Kemudian yang ketiga akan disampaikan oleh Khairotun Nisa. Logo usaha dan penjelasan makna dari logo tersebut. Ini adalah logo dari produk kami. Makna logo. Tulisan sweet potato artinya produk kami dibuat dengan bahan baku umbi yang manis. Warna oranye mempunyai makna kesenangan, energi, kegembiraan. Warna oranye akan juga dapat membantu visi perusahaan lebih cepat melekat di hati para konsumen. Warna hijau merupakan warna favorit alam. Warna hijau juga menjadi simbol kehidupan, kesuburan, dan kekayaan. Warna hijau sangat identik dengan alam. Hijau memiliki sifat kalem dan menyenangkan. Warna ungu memiliki arti keanggunan,
kemewahan, dan kemuliaan. Warna ungu juga dapat menciptakan kesan glamor dan eksklusif pada logo. Warna putih melambangkan kebersihan dan kepercayaan yang diberikan oleh toko kami kepada pelanggan. Warna kuning merupakan warna kegembiraan dan harapan. Dengan ini kami berharap bahwa produk kita bisa dikenal oleh masyarakat. Lingkaran mempunyai makna keramahan, kekeluargaan, persahabatan, dan cinta. Hal ini bermakna bahwa ramah terhadap pelanggan merupakan hal sangat penting untuk kami. Kemudian pembahasan yang keempat akan disampaikan oleh saya. Screen capture posting Instagram. Ciri khas gaya Instagram. Kami ingin menunjukkan kualitas dari produk kami, brand kami juga identik dengan warna purple, sehingga pelanggan dapat dengan cepat mengenali produk kami. Konsistensi yang ingin ditampilkan. Kami ingin menunjukkan inovasi unik yang menampilkan keunggulan ubi ungu yang diolah dengan menarik. Caption atau storytelling yang ingin kami sampaikan. Kami ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa meskipun ubi ungu adalah makanan kampung, tetapi apabila diolah dengan baik, maka kita bisa meningkatkan nilai jual dari ubi ungu tersebut. Salah satunya yaitu seperti Korean Sweet Potato Crisp ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.